Santapan Harian Selasa 1 September 2020. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-95. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami bertelut, berdoa dan memohon kepadamu untuk memampukan kami memahami firman-Mu. Di dalam-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 95 ayat 6-11. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sahabat Santapan Harian, memuji Allah wajib dilakukan orang percaya. Pemazmur mengajak bangsa Israel bersorak-sorai dan sujud menyembahnya. Pemazmur mengajak umat menyembah Tuhan karena Ia adalah Allah dan Raja yang besar. Namun, Mazmur 95 tidak hanya mencakup ajakan untuk memuji, tetapi juga nasihat untuk wawas diri terhadap peringatan Allah. Peringatan yang diberikan tidak main-main sebab peringatan tersebut berasal dari Allah. Pada awal penulisannya, pemazmur mengajak umat memuji Allah. Akan tetapi, mulai dari ayat 7b, bangsa Israel dituntun untuk mendengarkan peringatan dari Allah. Seruan Allah dalam Mazmur 95 mengingatkan bangsa Israel dalam 3 hal. Pertama, jangan keras kepala dan bebal. Artinya, seruan dan peringatan Allah harus direspon dan tidak boleh diabaikan. Tindakan mengabaikan peringatan Allah sama artinya membangkang dan melawan Tuhan. Sikap ini yang dilakukan oleh leluhur bangsa Israel dalam peristiwa di Masa dan Meriba. Kedua, jangan mencobai Tuhan. Apa perbedaan besar antara menguji dan mencobai? Motif menguji selalu mencari bukti terhadap suatu kebenaran. Sedangkan motif mencobai adalah menyangkal kebenaran sebagai fakta yang valid. Dalam hal ini, leluhur bangsa Israel telah mencobai Allah di Masa dan Meriba karena mereka bukan hanya menolak kebenaran yang telah dialami, tetapi juga mau mengatur Allah untuk tunduk kepada keinginan mereka. Ketiga, jangan sesat hati. Kata sesat hati bisa dipahami sebagai hati yang tidak lurus, memberontak, dan penuh tipu muslihat. Inilah yang menjadi inti permasalahan leluhur bangsa Israel yang dengan sengaja dan berulang-ulang mengabaikan jalan Allah. Akibatnya, Allah membinasakan satu generasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kecuali keluarga Yosua dan Kaleb. Berdoalah agar kita tidak hanya memuji Allah, tetapi juga diikuti dengan ketaatan kepadanya. Karena itu, marilah kita belajar untuk terus taat kepada Allah sembari memuji kebaikan dan kebesarannya dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Ajarilah kami untuk senantiasa taat dan memuji kemahakuasaan-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.